saat itu yang bikin aku nyesel, aku nggak sadar kalau itu adalah istirahat untuk selama-lamanya gitu, bahwa ternyata beberapa hari kemudian beliau nggak ada, meninggalkan kita semua. Jadi akhirnya ya lagu itu yang tercipta. Saya nih boleh dijelaskan kenapa film ini jadi hitam putih, 80% putih, Oh. ya. Boleh bisa dijelasin? Ya, salah satu titik besar kehidupan yang saya rasakan adalah melihat mama saya mengalami kedukaan itu ketika kehilangan suami dan anak. Dan impresi saya rasanya hitam putih. Jadi waktu ada kesempatan bikin film kedua ini, film panjang kedua, salah satu hal pertama yang muncul di kepala saya ya pengen bikin film hitam putih seperti yang saya rasakan waktu lihat mama saya berduka. Lihat dari tapi meyakinkan bahwa film ini ya kita akan sukses. Sejujurnya memang kesulitan meyakinkan dan sangat dimengerti kalau para investor takut gitu. Salah satunya cara adalah meminta teman-teman investor untuk coba baca skripnya dulu. Gitu. Dan biasanya kalau setelah baca, tenggat akhirnya ada yang kemudian mau percaya setelah baca. Sebenarnya kendalanya kemarin apa sih Mas sampai ditolak beberapa investor itu, kendalanya di mana gitu? Kayaknya karena treatmentnya hitam putih gitu. Jadi kan film hitam putih identik dengan film yang berat gitu, yang sulit, tapi ya kembali kayak tadi setelah mereka baca ternyata tidak sama sekali. Saya beruntung sekali sih bisa maksudnya berteman dengan mereka gitu, nggak hanya kolaborasi, bahkan kadang-kadang kita ngobrol lebih banyak sesuatu yang bukan kolaboratif untuk karya gitu, dan justru dari situ lahir sesuatu. Kayak tadi sempat dicerita, Sudut Memori itu udah diperdengarkan sebelum rilis waktu itu grateful banget dan dengar ceritanya. Jadi kenapa bisa memilih, ya lebih ke kebalik sih, kadang-kadang saya ngerasa mereka juga yang milih saya gitu, jadi saya grateful sekali. Kan mungkin bisa dibilang ini dari lagu diangkat ke film atau dari film dijadikan lagu atau seperti apa? Kayaknya kolaborasi bersama sih, jadi kayak punya sama-sama gelisah yang sama, waktu mau cerita loh kita kok punya kegelisahan yang sama gitu, bareng-bareng yuk, hayu jalan deh. Inspirasi itu bercinta lewat kata. Bercinta lewat kata tuh dari ya itu dia, karena gue dan Yandi bersahabat sekali, jadi kita selalu membicarakan hal yang sama. Tanpa sadar itu ada di benak saya berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, sampai akhirnya lagu ini tuh tercipta karena saya ngerasa saya takut dalam hubungan itu saya memilih orang yang salah. Saya nggak mau orang lain melakukan hal yang sama, karena menurut saya hubungan itu yang paling penting adalah kita bisa ngobrol sebebas mungkin sama pasangan kita, bisa bicara apa aja, bisa ngebuka apa aja. Kalau misalnya kita masih nahan-nahan, kita masih memilih-milih apa yang kita ceritakan sama pasangan, sepertinya ada kecenderungan itu pasangan yang salah. Jadi saya pengen ngasih pesan itu ke teman-teman bahwa semuanya tuh harus diceritakan dengan, harus dibicarakan, harus diutarakan dengan kata-kata. Begitupun dengan film ini, banyak hal yang harus diutarakan dengan kata-kata sampai akhirnya tokoh-tokohnya bisa saling mengerti. Ayura itu salah satu lagu Sudut Memori ini lagu yang keras, mungkin susah untuk dibawakan. Sebegitu dalamnya lirik atau lagu yang memang kita. Ya karena Sudut Memori ini akhirnya tercipta lirik dan nadanya di masa pandemi saat aku kehilangan pahlawan hidupku, dan rasanya nggak ada lagi yang bisa cara mengungkapkannya ke dalam sebuah kata-kata, jadi akhirnya jadi sebuah lagu. Dan lagu Sudut Memori ini take-nya juga cuma satu kali take, dan sangat jarang sekali aku bawakan live karena sebegitu beratnya untuk aku, karena sangat personal sekali lagunya, sehingga rasanya saat lagu ini rasanya memang jodohnya dengan Yandi, dengan film ini, dan ceritanya juga sangat relate juga dengan aku. Cerita yang dibikin Yandi di film ini juga sangat relate dengan apa yang terjadi di lagu Sudut Memori, jadi rasanya memang seperti berjodoh lagu Sudut Memori dengan film ini. Diulangi dengan lagu yang bisa dibilang udah banyak. Sangat kehilangan sekali, pasti semua orang mungkin yang tidak begitu mengenal beliau aja sangat kehilangan sekali, apalagi kita sahabat-sahabatnya yang begitu dekat sekali, erat sekali, dan punya
punya banyak memori hangat dengan Kak Glenn, rasanya pasti akan sangat kesulitan. Sampai hari ini aku masih denial, aku masih ngerasa beliau tuh masih ada, mungkin lagi ada di rumahnya gitu. Jadi karena momen kehilangnya saat pandemi, dan yang bikin aku sangat berat sekali adalah saat, ya karena beberapa minggu sebelumnya tuh masih ngomong sama aku, Kak Glenn bilang, Yura, Kak Glenn mau istirahat dulu ya. Kak Glenn mau istirahat dulu, udah sekarang waktunya Kak Glenn di belakang layar aja untuk support Yura lebih bersinar. Terus aku ngerasa kayak nggak mungkin dong Kak Glenn ada di belakang layar tuh, menurut aku kayak nggak mungkin. Nggak, Kak Glenn mau istirahat. Tapi di kalimat itu aku nggak, di saat itu yang bikin aku nyesel, aku nggak sadar kalau itu adalah istirahat untuk selama-lamanya gitu, bahwa ternyata beberapa hari kemudian beliau nggak ada meninggalkan kita semua. Jadi akhirnya ya lagu itu yang tercipta. Dan terbukti Kak Yura sudah apa Amin. Mudah-mudahan sih bisa membuat bangga beliau di atas sana. Mudah-mudahan bisa membuat beliau tersenyum dari atas sana. nanti sampai detik ini apa yang Kak Yura saya itu ternyata kata-kata yang bisa dibilang keramat dari orang. Nggak pernah nyangka ya, nggak pernah nyangka sih. Tapi mungkin seberapa besar sih pengaruhnya almarhum Bung Glenn untuk Kak Yura terjun di dunia? Sebenarnya sangat besar sekali ya. Glenn Fredly, Ari Renaldi adalah pahlawan. Kak Yura, soal kemarin panggung sempat rubuh itu bisa diceritain dong Kak? Itu itu lucu banget Kak. Itu heboh. Itu gimana Kak? Ya alhamdulillah, tapi kalau rumput tapi lancar sebenarnya. Timnya hebat, timnya luar biasa. Tapi sempat artinya shock juga dong Kak pastinya. Semuanya. Itu- Tapi alhamdulillah lancar kembali. Oh, Kak Yura tapi sering suka makan kencur ya Kak? Itu Aku cinta kencur. Iya. tapi pas setiap saat panggung harus makan itu gimana Harus Kak? itu wajib, kencur sih wajib semuanya. Makasih banyak kakak-kakakku semua.